Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya hari ini di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Baik, sebelumnya Ibu ingin meminta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Oke, marilah kita menundukkan kepala sebentar dan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Nah, Ibu mau nanya dulu nih sebelum pembelajaran dimulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik. Kurang tidur, Bu. Saya, Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat semuanya ya. Ibu tidak akan bosan mengingatkan kepada kalian supaya menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jarak aman dengan orang lain. Ya, ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan link presentasi ya. Sudah kelihatan link presentasi? Lihat, Bu. Jadi nanti ini link presentasinya, silakan kalian isi saja di gitu. Sekarang Ibu akan menampilkan materinya. Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alur kerja sistem berorientasi objek. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa memahami beberapa cara atau langkah untuk mempelajari kelas diagram. Sebelum mulai nih ya, ketika kalian melihat tampilan di layar, apa saja yang kalian pikirkan? Ada 2 kotak, Bu, rekening dan ATM kalau tidak salah saya baca. Iya, betul ya Rida ya. Di situ ada 2 kotak, ada kelas rekening dan kelas ATM. Nah, ini yang kedepannya akan kita pelajari tentang kelas diagram ya. Jadi 2 kotak ini adalah kelas yang saling berelasi ya. Dan keduanya ada juga indikator relasinya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram ini pada UML nanti kita akan mempelajari objek-objek ya yang berada pada setiap kelas. Lanjut ke kelas, ada 3 area pokok, yaitu penamaan ya yang sudah tadi kita bahas dan metode ya. Nah, di atribut ini mempresentasikan beberapa properti dari sesuatu yang kita modelkan. Kemudian metode ini, coba kalian lihat di sini ya, pada indikator relasi berikut, apa saja indikator yang mirip satu sama lain? Ada yang mau menjawab? Agregasi dan kunci gabungan, Bu. Iya, betul ya Resti ya. Jadi di sini kalau kalian lihat nih, ada indikator relation, agregasi sama kunci gabungan ini mirip. Cuman kemudian, apalagi yang sama nih, yang mirip? Ada, Bu. Ya, silahkan. Ini, Bu, apa simbol asosiasi sama dependen, Bu? Dependensi. Iya. Itu sama saya lihat. Iya, terima kasih ya Rayuli ya. Jadi di sini Iya, Bu. juga di asosiasi ini ya, yang sering kita gunakan adalah asosiasi sama dependensi. Ini cuman beda garisnya saja. Yang satu solid, yang satu ada dash-nya ya, ada strip-stripnya. Nah, ini juga. Tadi kan kalian sudah tahu ya, tanda-tanda yang kita sebut sebagai indikator relasi itu apa saja, bentuknya seperti apa. Sekarang Ibu mau nanya lagi nih, dari diagram ini, kira-kira dari kelas kendaraan ke kelas mobil, menggunakan indikator relasi apa? Jadi biar Ibu ketahuan bagaimana. Realization, Bu. Oke. Betul ya. Di sini kalau kalian lihat mungkin seperti realization ya, seperti yang tadi Ibu bahas. Tapi apakah itu realization, Taufik? Kalau misalkan saya tidak paham ini bagaimana. Oke, ayo kita diskusi. Oh, enggak ada, Bu, sepertinya enggak. Ya, jadi kalau diperhatikan lagi, ini adalah generalization ya. Nah, generalization ini adalah bahwa kelas kendaraan menurunkan ke kelas truk dan kelas mobil. Mungkin kelas mobil. Paham sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih. Kita lanjut ya. Mengapa seperti ini gitu ya kelas diagramnya? Nah, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya nih, Bu. Itu mengapa dari kelas jadwal ke kelas dosen tidak menggunakan atribut dependensi saja?
Karena kan kelas jadwal pasti tergantung ke kelas dosen. Ya, baik. Ibu akan jawab ya. Nah, jadi di sini kalian akan melihat nih ada beberapa atribut. Yang pertama ada satu ke banyak, dari jadwal ke dosen, kemudian dari jadwal ke mata kuliah itu ada satu ke banyak juga. Tapi di sini garisnya yang Ibu kasih contohnya adalah garis solid. Sedangkan tadi Agus bertanya, kok nggak dependensis aja sih? Kok nggak garis yang strip-strip aja gitu? Karena kan kalau jadwal ke dosen dan ke mata kuliah itu saling dependen gitu, saling bersandar gitu kepada kelas dosen dan mata kuliah. Kelas jadwal ini pasti ada satu ya. Coba nih kalian pikirkan, bisa nggak sih kalau misalkan satu dosen memiliki 2 jadwal? Misalkan Ibu punya jadwal di 2 kelas, di 2 gedung yang berbeda, tapi waktunya sama. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Iya. Iya betul, nggak bisa ya. Jadi karena itu kita menggunakan tidak pakai dependensi. Karena kalau dependensi ini harus berhubung dari kelas dosen ke kelas mata kuliah gitu ya. Dan kalau misalkan ada dependensi, dia tidak bisa garisnya itu tidak bisa langsung ke kelas, tapi harus ke garis lagi. Jadi itu ya bedanya kelas relasi dependensi sama relasi asosiasi. Gimana Agus, udah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Di sini kan kalian tadi sudah mempelajari konsepnya nih, dasar-dasar membuat kelas diagram. Sekarang Ibu akan menayangkan cara untuk membuat kelas diagram. Ibu kebetulan sudah memvideonya, cara-cara membuat kelas diagram menggunakan apps diagram. Apakah sudah muncul tayangannya? Udah, Bu. Apakah sudah terjadi di dalam kelas buku, yaitu ada atribut, ada judul sama ya, baiklah itu tayangannya ya, cara pembuatan kelas diagram. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan bahwa nanti kalian mengisi diskusi ya. Kebetulan Ibu sudah buat di LKPD ya, sudah tampil. Nah, jadi nanti kalian isi diskusi soal yang barusan di dalam sini. Nanti juga ada evaluasi ya mengenai tes ya, tes formatif lah ya untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Nanti juga silahkan kalian isi di situ. Nah, kemudian untuk materinya lengkapnya yang hari ini pembahasannya juga ada di kelas. Nanti ada studi kasus juga ya di dalam LKPD. Soal ini juga ada. Kalian silahkan kerjakan. Nah, kemudian untuk diskusinya ada yang berkenan untuk membacakan hasil diskusi? Bu. Iya, silahkan Wahyu. Jadi di sini saya satu kelompok dengan Resti. Kami sepakat untuk membuat alur yang dimana lebih dari atau dengan satu pelanggan dapat membeli atau mengorder barang lebih dari atau sama dengan satu. Yang dimana lebih dari atau sama dengan satu hanya bisa melakukan sekali pembayaran, dan pembayaran tersebut bisa dilakukan kredit ataupun bank. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Wahyu ya. Jadi untuk pada kelas diagram ini sebetulnya jawaban yang Wahyu dan Resti kerjakan itu sudah betul ya. Tapi Ibu mau menambahkan sedikit nih ya. Tadi kan dari Wahyu dan Resti bilang kelas pembayaran relasinya satu ya. Karena dari kelas pembayaran ke kelas order ini bisa bayar satu. Nah, tapi yang lebih tepat adalah bisa bayar satu. Ya, satu ke banyak seperti ini. Kenapa? Karena dalam satu pembayaran kita kan bisa ya bayar lebih dari satu order saja. Ini adalah materi selanjutnya ya. Nanti selanjutnya setelah kelas diagram kita akan mempelajari sequence diagram. Tapi sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu minta perwakilan dong dari kalian. Adakah yang mau memberikan refleksi dari materi yang kita pelajari hari ini? Jadi Bu, setelah tadi belajar bareng-bareng, itu refleksinya yang saya rasain sih, saya alhamdulillah jadi bisa tahu gimana cara membuat kelas diagram. Di pembuatan kelas diagram itu bukan hanya membuatnya saja, tapi ada proses penamaan, lalu penentuan metode, dan juga untuk indikator relasinya juga, Bu.
Seperti itu mungkin Bu refleksinya. Oke, ya terima kasih banyak Hima ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kalian selain bisa mengerti dan paham gimana caranya membuat kelas diagram mulai dari penamaan, kemudian ada atribut, kemudian ada relasi, indikator relasinya ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa memahami dan nanti bisa mempraktekkan langsung pada LKPD-nya. Kemudian di sini ada tugas praktikum, nanti tolong kalian kerjakan saja. Ini juga soalnya sudah ada ya pada lembar kerja di sini, nanti silahkan unduh dan upload kembali. Itu saja ya pembahasan dari Ibu hari ini. Terima kasih banyak sudah berinteraksi secara aktif, sudah memperhatikan dan berdiskusi dengan Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan semuanya bisa sehat afiah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.